Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai pendeta kejadian dan pendeta keluaran. Iya, pendeta kejadian dan pendeta keluaran. Kok seperti nama kitab di Perjanjian Lama sih, Pak? Ya, ini kebetulan aja gitu ya. Jadi begini, saya mendapatkan istilah ini ya dari sudah lama juga sih ya, dari beberapa orang. Pertama kali juga saya bingung, apa itu pendeta kejadian dan apa itu pendeta keluaran. Oke, jadi terus terang ini bukan saya yang ciptakan istilahnya. Ini memang sudah menjadi diskusi sejak lama. Oke, jadi jangan marah sama saya ya. Salahkan mereka yang menciptakan istilah pendeta kejadian dan pendeta keluaran. Saya hanya menyampaikan, oke? Jadi begini, pendeta kejadian katanya adalah seorang yang tiba-tiba jadi pendeta gitu. Tiba-tiba jadi. Atau dengan kata lain, kalau dengan bahasa yang agak gimana gitu ya, dia pendeta ini enggak belajar teologi di sekolah tinggi teologi. Tiba-tiba jadi aja pendeta. Entah karena dia rajin melayani, entah dia mungkin anak gembala sidang, kemudian diangkat begitu saja jadi pendeta. Ada beberapa denominasi yang menganut hal ini, bahwa nggak penting pendeta itu sekolah teologi. Kenapa? Karena dulu para rasul katanya ya, enggak sekolah teologi gitu. Jadi siapa yang bilang harus sekolah teologi katanya? Mungkin yang bersangkutan lupa bahwa betul para rasul waktu itu tidak sekolah teologi. Kenapa? Karena sekolah teologi memang belum ada pada waktu itu. Dan jangan lupa, mereka tuh kursus private setiap hari dengan Tuhan Yesus, yang nilai atau jumlah SKS-nya jauh lebih banyak ketimbang kita-kita yang sekolah teologi. Ya, jangan lupa ya, mereka kursus private. Oke? Jadi sebenarnya ya tidak salah juga sih kalau ada orang yang ngotot, ngapain sekolah teologi, orang dulu para rasul nggak sekolah teologi gitu ya. Iya, jangan lupa, tapi dia private sama Tuhan Yesus. Kecuali orang-orang yang menjadi pendeta kejadian ini, selain tiba-tiba jadi pendeta tanpa sekolah teologi, tapi dia rajin menggali ilmu teologi, mungkin dari seniornya yang sekolah. Atau mungkin ya dia ambil apa kayak gitu ya, kursus teologi, tapi yang benar. Jangan ambil kursus teologi yang asal-asalan juga. Kenapa? Begini, karena bisa saja kalau pendeta kejadian ini sudah bangga dengan gelar pendetanya meski dia tidak belajar teologi, maka kemungkinan besar, meski tidak selalu, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia memakai pengertiannya sendiri. Jadi ketika dia baca sebuah ayat, dia akan mencoba menafsirkan kan. Dia memakai pengertiannya sendiri, menyuntikkan ide-idenya sendiri ke dalam ayat itu. Inilah yang dinamakan eisegesis. Ini yang diharamkan di dalam ilmu teologi, karena dia mengartikan sebuah ayat berdasarkan kemauannya, berdasarkan hal-hal yang dia pikir cocok dengan pikirannya. Dia masukkan ke dalam ayat itu, kemudian dia khotbahkan. Padahal arti sebenarnya dari ayat itu bukan itu. Karena kenapa? Ketika menafsirkan Alkitab yang benar atau ayat-ayat Alkitab yang benar, dia harus melakukan eksegesis. Dia harus menarik keluar arti sebenarnya dari ayat itu dan dikhotbahkan. Bukan menyuntikkan pengertiannya ke dalam ayat itu sesukanya, lalu dia khotbahkan. Mulai nangkap? Oke. Tapi saya bukan berkata bahwa semua pendeta kejadian akan melakukan hal seperti ini. Saya kenal juga kok beberapa pendeta kejadian yang
karena dia belajar teologinya sungguh-sungguh meski dia tidak menginjak sekolah teologi secara formal, dia tetap bagus gitu menyampaikan firman Tuhan dengan kaidah-kaidah yang baku. Jadi dengan kata lain jangan salah sangka ya, saya bukan sedang mencemooh pendeta Kejadian. Ya, karena ada juga pendeta-pendeta Kejadian yang ketika mengkhotbahkan firman Tuhan, meski dia tidak sekolah formal, tapi karena dia rajin baca Alkitab, rajin baca buku-buku mengenai teologi, dia belajar sendiri, otodidak. Dia mengerti bagaimana menyampaikan firman yang benar, bagaimana menggali isi Alkitab yang benar, bukan hanya memasukkan pengertiannya pribadi. Jadi, saya tidak bermaksud mengatakan pendeta Kejadian itu jelek, oke? Tetapi ada tendensi, dan tendensinya lumayan besar, pendeta Kejadian yang jika dia tidak mau belajar teologi, baik itu dari seniornya atau dia gali dari buku-buku teologi yang ada, sehingga akan memperkaya kasana teologi dia, ya, barulah dia akan mumpuni ya ketika menyampaikan firman. Ya, kelebihan dari pendeta Kejadian ini ya karena katanya yang dituai banyak tapi pengerja sedikit, maka udahlah nggak usah sekolah teologi 4 tahun gitu ya, kelamaan, langsung aja ke lapangan. Betul. Tetapi pendeta Kejadian ini harus dibekali dengan ilmu teologi yang mumpuni, supaya dia tidak asal sekedar berkhotbah, melawak, menyenangkan kuping para pendengar. Oke? Jadi, keuntungannya adalah kita akan punya sejumlah pemberita firman karena akan banyak yang mau kita tuai, tetapi harus dibarengi dengan memasukkan atau yang bersangkutan dengan kesadaran sendiri meningkatkan terus ilmu teologinya, ya, belajar dari senior yang mumpuni atau dia gali dari buku-buku teologi ya banyak, ya, sehingga itu akan memperkaya kasana teologi dia, sehingga dia bisa berkhotbah dengan baik dan benar meski dia tidak mendalami teologi di bangku kuliah yang formal. Oke. Kedua, pendeta keluaran. Pendeta keluaran adalah pendeta yang ditahbiskan menjadi pendeta karena dia lulus dari sekolah teologi. Kemudian sebelum dikasih naik ke mimbar, dia dikasih tugas-tugas membantu pendeta senior, atau mungkin dikasih tugas khotbah di sekolah minggu dulu. Sampai setelah sekian lama baru diangkat menjadi pendeta, boleh mulai khotbah. Beberapa denominasi menganut hal ini. Jadi denominasi ini tidak ada pendetanya yang tidak sekolah. Semuanya harus sekolah. Oke? Karena diyakini bahwa dengan yang bersangkutan sekolah, dia akan mendapatkan ilmu teologi yang mumpuni. Ya, sehingga ketika dia berkhotbah, dia bisa berkhotbah dengan benar. Tapi tidak selalu pendeta keluaran yang lulusan sekolah teologi ketika di lapangan benar-benar mengkhotbahkan isi Alkitab dengan hal-hal atau dengan cara-cara yang sesungguhnya. Bisa saja dia tetap bisa menyelewengkan ayat-ayat Alkitab, dia khotbahkan seenak perutnya sendiri. Bisa. Ada dua kemungkinan. Dia tahu, tapi dia sengaja menyelewengkan maksudnya. Atau dia nggak tahu, karena mungkin waktu kuliah gitu ya, dia bolos. Tapi lulus dengan nilai ya sebut saja C+ atau B- misalnya, ya kan? Akhirnya diwisuda, bisa. Ya, atau yang tadi dia tahu, tapi karena ada kepentingan pribadi, bisa saja dia selewengkan ayat-ayat Alkitab itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke. Kemudian pendeta keluaran dari sekolah teologi bisa juga menjadi sombong rohani. Karena dia merasa saya sekolah loh. Saya sekolah teologi, Anda kan tidak sekolah. Saya lebih pintar dari Anda. Sehingga dia akan jadi sombong rohani. Kemudian bisa saja karena dia sekolahnya ketinggian,
Ya, sudah STH. Tahu kan STH? Ini joke ya. Setara Tuhan. Kemudian MTH. Menyamai Tuhan. Kemudian jadi DTH. Di atas Tuhan. Jadi Tuhan dikaji terus secara teori. Saya bukan antipati dengan orang-orang yang punya gelar tinggi. Saya pun punya gelar S2 di bidang teologi. Oke? Tetapi bisa saja orang karena sudah ketinggian, Tuhan itu dikaji dalam kasana teori-teori, ya, sehingga dia merasa lebih pintar dalam mengkomunikasikan misalnya apa itu kekristenan, apa itu Tuhan, ya. Tetapi dia tidak mempraktekkan isi Alkitab dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya mau tampil seakan-akan dianggap pendeta yang pintar khotbah karena sekolah. Saya ngerti teologi, ya. Tuhan dikaji dalam teori-teori gitu ya. Bahkan teorinya jadi membingungkan, ya. Orang-orang seperti ini, meski dia pendeta, bisa saja pinter dia khotbah. Tetapi dalam praktek hidupnya sehari-hari, bisa minus dia. Dia bisa tidak mencintai sesamanya gitu ya. Bahkan sering menyakiti sesamanya, ya. Kalau kepentingannya diserang atau kepentingannya mungkin sedikit dilanggar, dia lupakan itu apa yang dia pelajari di sekolah teologi. Egonya sebagai manusia biasa keluar. Bisa. Jadi, kalau saya ditanya, mana Pak yang lebih baik? Pendeta Kejadian atau pendeta Keluaran? Kalau mau jawab yang jujur, saya tidak anti pendeta Kejadian dan saya tidak anti pendeta Keluaran. Ya, selama mereka sama-sama bisa mengkhotbahkan isi Alkitab secara benar terlepas dari kepentingan pribadi. Ya, bisa mengajarkan umat isi Alkitab yang sebenar-sebenarnya tanpa dipelintir untuk kepentingan perutnya. Oke, karena jabatan pendeta bisa disalahgunakan untuk mengkhotbahkan hal-hal yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan isi perutnya. Oke? Jadi sekali lagi, saya tidak pro pendeta Kejadian atau pro pendeta Keluaran, atau anti pendeta Kejadian atau anti pendeta Keluaran, selama yang bersangkutan benar-benar bisa mengkhotbahkan isi Alkitab sesuai apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan, bukan sesuatu yang diplesetkan atau dipelintir untuk kepentingan isi perutnya. Kalau itu bisa dilakukannya dengan baik, tidak peduli dia pendeta Kejadian atau pendeta Keluaran, maka dia bisa menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia yang benar. Demikian, kiranya bahasan sederhana ini bisa mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.